Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam belajar. Siswa-siswi kelas 3 SD Imam Syafi'i Sangatta yang solih dan solihah, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, setelah kita libur 2 hari merayakan hari raya Idul Kurban kemarin, saatnya hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran ke-3 dan ke-4. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pembelajaran 3. 1. Informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan. 2. Menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Baiklah anak-anak, pembelajaran pertama kita yaitu membahas tentang informasi pertumbuhan dan perkembangan ikan. Sukakah kalian makan ikan? Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ada banyak jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah kalian ada akuarium? Jenis ikan apa yang bisa dipelihara di dalam akuarium? Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air. Misalnya udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Ciri-ciri ikan. 1. Ikan bernapas dengan insang. 2. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Ikan hidup di air. 4. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Dari larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Berdasarkan airnya, ikan bisa dibedakan menjadi 3, yaitu ikan air tawar, yaitu ikan yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, misalnya ikan mujair, ikan emas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Yang kedua, ikan air payau. Air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contohnya hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, ikan bandeng, dan kerang. Untuk memelihara hewan-hewan itu, manusia membuat tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Yang terakhir, ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Beratus-ratus jenis ikan hias yang ada di lautan. Ikan di laut juga banyak yang dapat dikonsumsi. Contohnya ikan tuna, ikan cakalang, ikan teri. Ikan laut biasa ditangkap oleh para nelayan. Hasil tangkapan nelayan sangat banyak. Baiklah anak-anakku kelas 3A dan kelas 3B. Itu tadi kita telah membahas materi tentang ciri-ciri ikan. Selanjutnya, kalian mendata ikan hias dan ikan konsumsi. Carilah informasi tentang ikan hias dan ikan konsumsi. Kalian bisa bertanya kepada ayah, ibu, atau ke pedagang ikan. Kalian juga bisa mencari informasi dari internet. Nanti kalian menulis 5 nama ikan hias dan 5 nama ikan konsumsi. Sekali lagi, kalian menuliskan tentang nama ikan hias dan 5 nama ikan konsumsi. Baiklah, kita lanjut ke pelajaran
matematika, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Kalian bisa buka buku tematik 3 serangkai halaman 149. Menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Ayo sekarang kita berlatih berhitung. Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan, tempat pembudidayaan Pak Tono menghasilkan 140 ekor. Hitunglah berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan. Ayo sekarang kita hitung. Tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor. Dalam perkalian ditulis 3 kali 140 sama dengan 420. Angka tersebut di atas berlaku sifat pertukaran. 3 kali 140 sama dengan 140 dikali 3. 140 sama dengan 100 ditambah 40. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 3, lalu jumlahkan. 3 kali 100 sama dengan 300. 3 dikali 40 sama dengan 120. Ditambahkan 300 ditambah 120, hasilnya 420. Bagaimana anak-anak? Mengerti? Insya Allah mudah ya. Sekarang kalian kerjakan latihan halaman 150 menjawab soal perkalian. Kerjakan soal berikut seperti contoh di atas. Wayan membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 243 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Wayan? Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Pembelajaran keempat. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang daur hidup kupu-kupu, gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, dan sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa disebut daur hidup. Sekali lagi anak-anak, tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa itu disebut daur hidup. Kupu-kupu termasuk kelompok serangga. Daur hidup kupu-kupu disebut juga metamorfosis kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Yang pertama yaitu telur. Kedua ulat. Ketiga kepompong. Dan keempat kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Tahapan selanjutnya yaitu ulat. Ulat memakan dedaunan. Makin lama ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan.
Nah, secara perlahan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu lagi. Begitu terjadi terus-menerus. Itulah yang disebut dengan. Nah, setelah penjelasan tadi, kalian anak-anak diharapkan bisa memperagakan atau mempraktekkan gerakan daur hidup kupu-kupu dari proses telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Untuk bisa melakukan gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor, silahkan kalian buka buku tematik halaman 154. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. 1. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu gerakan telur. 2. Posisi badan merangkak. Itu gerakan ulat. Posisi duduk sambil menekap kaki, itu gerakan kepompong. Yang terakhir nomor 4, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, itu seperti gerakan kupu-kupu. Nah, alhamdulillah anak-anakku, kalian sudah bisa memperagakan gerak kombinasi pola gerak dasar lokomotor dengan daur hidup kupu-kupu. Sekarang kita akan belajar mengenai sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Silakan kalian buka buku halaman 155. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? 1. Sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang kita kritik dan memberikan kesan bersahabat. Nomor 2, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu. Nomor 3, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan mungkin saja menjadi marah. Jadi jika kalian ingin menyampaikan kritik, gunakan kata-kata yang tegas, karena tegas tidak sama dengan kasar. 4. Mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Dan yang terakhir, akhiri dengan kesimpulan. Sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberi kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik, sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Nah, alhamdulillah anak-anakku, kita sudah belajar pembelajaran 3 dan 4. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.